Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih sebelumnya kepada pemimpin acara pada siang hari ini, Kak Vera, yang sudah berkenan menyambut kita di siang hari ini dengan penuh keceriaan, mempersiapkan adik-adik kita Sobat Prestasi mengikuti acara sosialisasi Lomba Sastra Siswa Nasional tahun 2024. Izinkan kami pada siang hari ini memandu acara, di mana pada siang hari ini kita sudah bersama dengan narasumber, yaitu antara lain ada narasumber dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Bapak Iim Ibrahim. Beliau merupakan staf dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia sekaligus penanggung jawab program Lomba Sastra Siswa Nasional tahun 2024. Kemudian kita ada 4 narasumber yang berkompetensi dan memiliki profesional di bidang sastra, yang satu persatu akan saya bacakan untuk biodatanya. Yang pertama kita akan menyapa Bapak Muhammad Hilmi Faik, atau yang kita sapa dengan Kakak Hilmi atau Kak Faik. Boleh dibuka kameranya Kak Hilmi? Oke, ini dia Kak Hilmi. Selamat sore Kak Hilmi. Kak Hilmi ini asalnya atau instansinya dari Harian Kompas di bidang jurnalistik dan penulis kreatif. Betul Kak Hilmi? Betul sekali. Kak Hilmi ini memiliki pengalaman yang luar biasa adik-adik. Beliau adalah wartawan di Harian Kompas sejak tahun 2005, sekaligus pengajar di Kompas Institute sejak 2019 hingga saat ini, dan juga merupakan dosen paruh waktu di London School of Public Relations. Kemudian juga merupakan juri karpet pilihan Kompas, wow, 2019. Oke. Berikutnya kita punya narasumber juga yang tidak kalah terkenal. Wow, ini saya baca biodatanya luar biasa. Kita sapa Kakak Desi Sekar A. Camdi, atau biasa disebut dengan Kakak Sekar Camdi. Selamat siang Kakak Sekar. Iya, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Kakak Sekar. Ya, Kak Sekar ini berasal dari Perkumpulan Penulis Indonesia Alinea dan sudah Kelapa Heritage sebagai penulis buku anak, fasilitator dan penggiat literasi. Wow, keren. Pengalaman beliau luar biasa nih, Sobat Prestasi. Beliau pernah menjadi juri bercerita nasional dan di perpustakaan nasional, pernah juga menjadi lomba bercerita tingkat di Kabupaten Mimika Papua, Provinsi DKI, Kota Jakarta dan sebagainya, dan juga pernah menjadi lomba juri baca puisi, juri Abang None buku tingkat Kota Jakarta Selatan, dan juga pernah menjadi trainer karya atau pelatihan pembuatan buku cerita anak, teater, wow, termasuk juga di workshop. Ya, kemudian pernah jadi narasumber seminar, diskusi, talk show, fasilitator dan pelatihan, bisa dan pengembangan program, dan juga konten kreator, Sobat Prestasi. Tepuk tangan dong untuk narasumber kita nih. Wah, luar biasa Kak Desi. Selamat bergabung Kak Desi. Baik, berikutnya kita ada sapa narasumber berikutnya Kak Felicia Novka Kuranita, atau kita sapa Kak Novka. Selamat siang Kak Novka. Selamat siang. Oke, Kak Novka ini Sobat Prestasi, beliau dari Kompas juga, seorang profesional betul-betul di bidang penulisan dan penerbitan buku. Pengalaman beliau juga tidak kalah dengan rekan-rekan narasumber lainnya. Beliau adalah editor buku, penulis cerpen, sejumlah cerpen yang sudah dimuat di antologi cerpen pilihan Kompas. Wow, luar biasa ya. Kemudian beliau sebagai penulis sejumlah buku non-fiksi, copywriter Harian Kompas, dan juga pengajar penulis cerpen yang tidak kalah pengalamannya dari narasumbernya yang lain. Baik, berikutnya kita juga ada narasumber yang juga tidak kalah tenarnya ini, sudah bergelut di berbagai bidang seni.
Kita sapa ada Bapak Putu Fajar Arcana atau kita panggil Belican. Halo, Halo. selamat sore kawan-kawan semua. Selamat sore, Belican. Oke, Pak Putu ini dari Instanti Arcana Foundation. Pengalaman beliau juga sangat luar biasa. Selain sebagai redaktur tamu sastra Kompas, jurnalis Kompas sejak tahun 1994. Wow, ini lumayan luar biasa nih Kak Bli. Saya belum bergelut di bidang sastra, sudah bergabung di bidang sastra ya. Hingga saat ini, kemudian juga sebagai sutradara, kemudian buku barunya yang baru saja hadir, Sajak Cinta untuk Kekasih Senja. Betul Kak Bli? Ya betul. Wow, luar biasa. Ini nanti bisa didapatkan Sobat Prestasi di mana Kak Bli? Di toko buku? Sudah ada di toko. Sudah ada di toko buku. Bisa online juga sekalian bro. Wah, luar biasa Kak Bli. Kemudian beliau juga memiliki pengalaman yang luar biasa Sobat Prestasi. Beliau adalah juri nasional yang sudah melintang di bidang monolog, kemudian ada juga teater. Salah satunya adalah di FLS 2N. Kalau Sobat Prestasi sering melihat, beliau juga bergabung di FLS 2N, khususnya juri nasional tingkat SMA dan juga sebagai juri Peksiminas tingkat nasional. Begitu, baik itu dia. Satu lagi, kita tidak kalah satu narasumber tidak kalah informasi tentang beliau. Mungkin hadir di sini ya nanti Kak. Kita sapa Kak Agung Cahya Karyadi atau Kak Cahyo. Nah, beliau ini juga luar biasa. Beliau dari Universitas Trilogi Jakarta dan sudah melintang luar biasa. Beliau di bidang sastra sebagai dosen, kemudian Duta Baca Jakarta, praktisi dan akademisi storytelling. Kemudian juga sebagai Duta Baca Indonesia Perpustakaan Nasional sejak tahun 2021 sampai dengan 2025. Kemudian juga sebagai Eksekutif Direktur Yayasan Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan PAUD Indonesia Human Quest Foundation yang mungkin sampai saat ini masih tetap aktif dan eksis sebagai penggiat sastra untuk anak-anak dan sobat prestasi di seluruh Indonesia. Baik, tidak berlama-lama waktu, kita ingin langsung mendengarkan informasi dari para narasumber kita. Yang pertama, kita akan berikan kesempatan kepada Bapak Iim Ibrahim yang akan menyampaikan informasi terkait Lomba Sastra Siswa Nasional yang sudah dipersiapkan pelaksanaannya oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia Pusat Prestasi Nasional bekerja sama dengan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra untuk program tahun ini. Kepada Bapak Iim Ibrahim kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Ponda selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik dan pendamping yang berbahagia. Perkenalkan, saya Iim Ibrahim. Saya sebagai staf atau pegawai di Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menyampaikan terkait penjelasan umum pada pedoman Lomba Sastra Siswa Nasional tahun 2024.
Baik, untuk ruang lingkup dan cabang lomba di LS2N tahun 2024 ini, kegiatan lomba sastra siswa nasional tahun 2024 ditujukan bagi peserta didik tingkat SD, MI, sederajat, kelas 4, 5, dan 6, serta peserta didik tingkat SMP, MTS atau sederajat kelas 7, 8, dan 9 di seluruh Indonesia dengan cabang lomba sebagai berikut. Tingkat SD, MI, sederajat ada 2 cabang lomba, yaitu mendongeng dan menulis cerita. Begitupun tingkat SMP, MTS, sederajat ada lomba mendongeng dan juga menulis cerita. Untuk ketentuan peserta dan pendamping, peserta adalah peserta didik SDMI kelas 4, 5, dan 6, serta untuk peserta didik SMP, MTS itu kelas 7, 8, dan 9. Jadi untuk SMP dapat mengikuti semuanya, sedangkan untuk SD hanya untuk kelas 4, 5, dan 6 saja. Peserta didik ini harus terdaftar di pangkalan data dan dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah. Setiap peserta didampingin oleh 1 guru pendamping. Pendamping adalah guru yang ditugaskan oleh kepala sekolah. Dan peserta hanya boleh mengikuti 1 cabang lomba dan hanya mengunggah 1 karya. Berikutnya terkait mekanisme lomba, pelaksanaan LS2N tahun 2024 ini akan dilaksanakan melalui 2 tahapan, yakni tahapan pelaksanaan di tingkat sekolah. Jadi LS2N tingkat sekolah dilaksanakan untuk memilih 1 peserta per cabang lomba yang akan didaftarkan ke tingkat nasional. Tiap sekolah dapat mendaftarkan peserta didiknya oleh operator sekolah melalui laman web daftar BPTI. Di sini ditegaskan lagi bahwa 1 sekolah hanya dapat mengirimkan 1 peserta per cabang. Jadi 1 SD hanya dapat mengirimkan 1 pesertanya untuk mendongeng dan 1 pesertanya untuk menulis cerita. Begitupun untuk SMP. Berikutnya pelaksanaan LS2N tingkat nasional. Pelaksanaan LS2N tingkat nasional tahun 2024 dilaksanakan dalam 2 tahapan, yaitu penyisihan, babak penyisihan dan juga babak final. Babak penyisihan dilaksanakan secara daring untuk memilih 12 peserta terbaik pada setiap cabang dan 1 perwakilan dari setiap provinsi. Untuk 12 peserta di masing-masing bidang ini akan diambil dari urutan nilai teratas. Sedangkan untuk 1 perwakilan di setiap provinsi itu akan diambil dari nilai tertinggi dari provinsi tersebut setelah diambil 12 peserta terbaik tadi. Nanti untuk menjelaskan lebih lanjut, kakak-kakak pendamping atau ibu guru pendamping dan juga para peserta dapat mengunduh pedomannya di web Pusat Prestasi Nasional. Selanjutnya setelah diumumkan hasil dari penilaian penyisihan, akan dilanjutkan ke babak final tingkat nasional. Ini akan dilaksanakan secara luring dengan total peserta masing-masing cabang paling banyak 50 peserta. Berikutnya jadwal lomba.
Untuk sosialisasi dilaksanakan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 2 November. Berikutnya pendaftaran dan unggah hasil karya peserta oleh operator sekolah dimulai dari besok hari, yaitu tanggal 3 sampai dengan 14 November 2024. Jadi ini waktunya cukup singkat bagi adik-adik dan juga para pendamping agar segera menyiapkan karyanya, baik itu mendongeng maupun menulis cerita. Segera mendaftar karena jangan sampai semuanya menunggu akhir masa registrasi. Kenapa? Karena nanti apabila loadnya untuk yang mengakses registrasi menumpuk di tanggal-tanggal akhir, itu berpotensi sekali untuk ada kendala untuk registrasi, mendaftar, dan upload karya. Nanti terkait materi upload karya akan dijelaskan oleh tim registrasi. Selanjutnya setelah masa registrasi, masa pendaftaran, akan dilanjutkan ada seleksi administrasi, itu tanggal 7 sampai dengan 15 November, dan babak penyisihan tingkat nasional yang akan dilaksanakan secara daring akan dilaksanakan mulai tanggal 15 sampai dengan 18 November. Selanjutnya, masa yang ditunggu-tunggu tentunya oleh para peserta nantinya adalah pengumuman peserta tingkat nasional. Itu akan disampaikan pengumumannya di tanggal 20 November tahun 2024. Dan babak final tingkat nasional ini akan dilaksanakan secara luring, akan diundang ke Jakarta rencananya, yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 30 November 2024. Jadi adik-adik semua melihat dari jadwal ini, semuanya harus siap-siap, segera menyiapkan karyanya, karena pelaksanaan lomba ini seluruh rangkaian acaranya akan dilaksanakan di bulan November ini. Baik, kita lanjutkan untuk juara dan penghargaan. Juara pada masing-masing cabang lomba akan mendapatkan penghargaan sebagai berikut. Juara 1 akan mendapatkan medali emas, sertifikat, dan uang pembinaan. Juara 2 medali perak, sertifikat, dan uang pembinaan. Juara 3 medali perunggu, sertifikat, dan uang pembinaan. Berikut juara harapan 1 mendapatkan sertifikat dan uang pembinaan, juara harapan 2 dan harapan 3 juga seperti itu, dan peserta tingkat nasional atau finalis semuanya akan mendapatkan sertifikat kepesertaan mengikuti final atau LS2N ini ke tingkat nasional. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan terkait penjelasan umum dari pedoman LS2N tahun 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Iim Ibrahim yang sudah memberikan penjelasan kepada Sobat Prestasi di seluruh Indonesia bagaimana tata cara pendaftaran dan juga tahapan, kemudian juga jadwal pelaksanaan. Nah, untuk Sobat Prestasi, untuk mengingatkan kembali, untuk informasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Iim Ibrahim, Sobat Prestasi dapat melihat informasinya yang ada di pedoman Lomba Sastra Siswa Nasional. Bisa dilihat di website Balai Pengembangan Talenta Indonesia dan juga website Pusat Prestasi Nasional. Nah,
Berikutnya kita ada narasumber yang juga tidak kalah pentingnya dalam rangkaian Lomba Sastra Siswa Nasional ini adalah bagaimana sih Sobat Prestasi bisa mendaftar untuk keikutsertaan di Lomba LS2N ini. Di sini kita ada tim yang akan mengelola untuk registrasi Sobat Prestasi, yaitu dari tim aplikasi BPTI. Kita sapa ada Kakak Yongki Purnomo, di mana pada kesempatan ini Kak Yongki akan memberikan penjelasan kepada Sobat Prestasi bagaimana cara mendaftar untuk keikutsertaan LS2N. Baik, kepada Kakak Yongki langsung saja kami berikan kesempatan. Silakan Kakak Yongki. Baik, terima kasih moderator Kakak Fonda. Selamat sore Sobat Prestasi di seluruh wilayah Indonesia ya, yang bergabung melalui ruang virtual maupun juga yang di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali rasanya bisa bergabung di sini untuk menjelaskan teknis pendaftaran dan pengunggahan karya untuk Lomba Sastra Siswa Nasional. Tadi juga dari teman-teman sepertinya sudah sangat antusias bertanya-tanya bagaimana cara mendaftarnya, Nah, ini nanti akan saya jelaskan. Saat ini saya akan jelaskan. Mohon untuk disimak. Oke, tanpa berlama-lama kita akan mulai. Sebentar, saya akan share screen. Ya, baik. Nah, ini adalah alur untuk pendaftaran peserta di Lomba Sastra Siswa Nasional. Untuk pendaftaran nanti akan melalui daftar bpti.kemdikbud.go.id. Ini merupakan portal registrasi yang diakses oleh operator sekolah untuk mendaftarkan peserta di ajang-ajang yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Nantinya operator akan masuk menggunakan akun PD Data yang dimiliki oleh operator sekolah. Kemudian nanti aktivitasnya yang pertama adalah menambahkan peserta didik ke dalam sistem dengan memvalidasi NSN dan tanggal lahir. Jadi mohon untuk operator nanti memastikan peserta didik yang akan didaftarkan di ajang LS2N ini dia sudah terverifikasi dan validasi di PD Data. Oke, sebentar. Oke. Nah, selanjutnya nanti menambahkan pembimbing yang akan mendampingi pendamping yang mendampingi peserta dalam pembuatan karya. Kemudian nanti selanjutnya akan mendaftarkan ke ajang. Jadi setelah menambahkan peserta didik dan pembimbing akan mendaftar ke ajang yang sudah tersedia dan akan dibuka esok hari. Kemudian nanti ada cabang ajang talenta. Tadi juga sudah disampaikan ada 2 untuk jenjang SD dan SMP. Yang pertama adalah menulis cerita dan yang kedua adalah mendongeng. Kemudian karena LS2N ini bersifat individu, nanti dipilih individunya dan pembimbing yang telah didaftarkan di menu-menu sebelumnya. Lalu kemudian nanti akan mengenerate sebuah kode registrasi di portal registrasi. Ini merupakan tanda bahwa akan didaftarkan ke dalam ajang. Kemudian silahkan diunggah berkas administrasi dan karyanya. Jadi pengunggahan ada di daftar
www.bpti.kemdikbud.go.id. Kemudian terakhir lakukan finalisasi untuk mendapatkan bukti pendaftaran. Jadi mohon untuk diselesaikan sampai ke finalisasi pendaftaran. Nah, untuk lebih detailnya kita akan masuk ke tutorialnya. Ketika Bapak Ibu operator masuk ke daftar bpti.kemdikbud.go.id, maka akan disajikan portal awal di mana ada 3 pilihan menu yang bisa diakses. Yang pertama ada yang berwarna biru. Nah, ini akan diakses oleh Bapak Ibu dari jenjang pendidikan dasar dan menengah. Silahkan dipilih untuk yang berwarna biru, kemudian nantinya akan dialihkan ke halaman login menggunakan akun PD Data. Jadi silahkan diinputkan akun berupa email ataupun surel dan kata sandinya. Setelah berhasil masuk, nanti operator akan masuk ke dashboard. Di sini ada informasi kode pendaftaran satuan pendidikan dan ada beberapa menu yang bisa diakses di sisi kiri, mulai dari operator, satuan pendidikan, peserta didik, pembimbing, ajang talenta, dan pendaftar. Untuk yang pertama kali silahkan diakses di menu peserta didik. Nah, jadi aktivitas pertama adalah kita menambahkan peserta didik ke dalam sistem. Di sini nanti akan ada validasi. Ketika Bapak Ibu klik tambah peserta, maka akan muncul kolom untuk menginputkan NISN peserta dan tanggal lahir. Mohon dipastikan tanggal lahirnya sesuai dengan format yang tersedia. Setelah nanti Bapak Ibu lakukan cek, nanti kita akan proses validasi di pusat data. Jadi akan muncul sebuah formulir yang sifatnya dilengkapi oleh operator. Silahkan dilengkapi. Yang pertama ada data diri, yang kedua ada data orang tua. Nanti di dalam data diri ada identifikasi khusus, dan juga mohon untuk yang perlu diperhatikan di sini, untuk email aktifnya per peserta itu bersifat unik. Jadi mohon untuk dipastikan email itu bukan email sekolah ataupun email yang lain. Jadi karena keperluannya pun nanti berhubungan dengan penghargaan ketika nantinya mendapatkan e-sertifikat ataupun proses pendataan lain, itu berdasarkan data yang diinput oleh Bapak Ibu operator, dan email tidak bisa diubah jika sudah disimpan. Jadi mohon untuk diperhatikan terkait proses pengisian formulir biodata peserta didik. Selanjutnya, setelah peserta didik kita sudah tambahkan, kita menambahkan pembimbingnya melalui menu pembimbing. Di menu ini nanti akan tersedia tabel dan tombol untuk menambahkan pembimbing. Silahkan diklik tambah pembimbing, kemudian diisi formulir. Di dalam formulir untuk pembimbing ada yang pertama data diri pembimbing, kemudian data instansi berupa NIP ataupun NUPTK atau NIDN. Ini bersifat opsional, artinya jika memang tidak ada data terkait 3 hal ini boleh untuk dikosongi. Kemudian yang ketiga ada kontak dan alamat korespondensi. Yang keempat adalah asal instansi pembimbing. Jika pembimbing ataupun pendamping merupakan tenaga pendidik, guru ataupun dosen, boleh silahkan isikan nama satuan pendidikannya. Tapi jika berasal dari profesional, boleh diinputkan nama instansinya. Setelah kita menambahkan peserta didik dan pembimbing, selanjutnya kita akan mendaftar ke ajangnya. Nah, saat ini sudah tersedia ajang Lomba Sastra Siswa Nasional. Di sini nanti akan ada informasi lini masanya, waktu hitung mundur dari pembukaan hingga penutupan. Kemudian untuk petunjuk teknis juga sudah nanti bisa diunduh melalui tombol petunjuk teknis. Nah, kemudian untuk melihat detailnya atau ingin mendaftarkan ke cabang ajangnya, silahkan diklik detail, maka nanti akan masuk ke halaman detail. Nanti di halaman tersebut akan tersedia informasi cabang, kemudian juga jenis keanggotaan, jumlah minimal, jumlah maksimal, jumlah peserta, maksudnya jumlah maksimal pembimbing, dan kuota tim atau peserta dalam satu sekolah. Sebagaimana ketentuan bahwa satu sekolah hanya bisa mendaftarkan masing-masing cabang adalah 1 peserta.
Nah, jadi satu sekolah bisa mendaftarkan ke 2 cabang dengan maksimal 1 peserta di setiap cabangnya. Nah, selanjutnya kita mendaftarkan dengan cara klik daftar, akan dialihkan ke formulir pendaftaran peserta individu. Di sini juga sudah ada informasi terkait kategori, cabang dan subcabang, kemudian jenjang dan tingkat pendidikan. Nah, Bapak Ibu mohon untuk mengecek ya, berhati-hati dalam memilih ya, takutnya nanti salah klik gitu, mau mendaftarkan mendongeng tapi ternyata mengkliknya menulis cerita. Jadi tidak perlu terburu-buru dalam proses pendaftaran. Yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian cabang yang akan diikuti oleh peserta. Kemudian di bawahnya ada data pendaftarannya. Cabang ajang talenta, silahkan diinputkan judul karya dan kemudian deskripsi singkat karya di kolom yang tersedia. Kemudian silahkan dipilih peserta. Tadi peserta sudah ditambahkan di menu peserta didik, dipilih, kemudian masukkan kelas ya, kelasnya kelas berapa gitu kan. Kemudian dipilih pembimbing. Terakhir adalah memeriksa kembali mulai dari awal, dari cabang ajangnya, judul, kemudian peserta, kelas dan pembimbingnya. Jika sudah sesuai maka klik simpan. Nah, setelah tersimpan maka akan dialihkan ke menu pendaftar. Artinya kita sudah mendaftarkan, tapi di sini baru proses praregistrasinya karena kode ini masih belum aktif, perlu diaktifasi. Dengan tadi rangkaiannya adalah mengecek informasi peserta didiknya apakah sudah sesuai, mungkin juga nanti ada perubahan, itu masih bisa dilakukan perubahan selama belum melakukan finalisasi. Jadi di halaman ini Bapak Ibu bisa melihat lagi datanya, yaitu mulai dari informasi cabang, kemudian untuk perubahan peserta bisa langsung dilakukan di menu ini. Jadi misalkan saya si A mendaftar mendongeng tapi ternyata saya digantikan oleh si B, atau ternyata saya tidak bisa melanjutkan, tidak menjadi daftar. Nah, maka cukup melalui menu pendaftar ini saya difasilitasi untuk diubahkan ke si B. Jadi tidak perlu ke menu ajang talenta lagi, tapi cukup di menu pendaftar melalui kode registrasi yang sudah terdaftar. Selama belum difinalisasi, Bapak Ibu masih bisa melakukan pembaruan atau perbarui data. Nah, di menu pendaftar atau di dalam kode registrasi itu di bagian, ada beberapa bagian. Pertama peserta, pembimbing, kemudian untuk pengunggahan. Nah, ini pengunggahannya. Untuk pengumpulan berkas dan karya sudah tersedia di kolom paling bawah. Mohon untuk dokumen yang diunggah sesuai dengan kolomnya. Ada 2, yang pertama surat keterangan kepala sekolah dan originalitas karya. Ini untuk yang menulis cerita. Kalau untuk yang mendongeng hanya surat keterangan kepala sekolah. Diunggah dalam bentuk format PDF atau dokumen. Kalau yang 2 ya, tadi ya surat keterangan dan sekolah dan originalitas karya, mohon untuk dijadikan menjadi satu file. Jadikan satu file, pindaiannya kemudian diunggah, diklik unggah berkas gitu kan. Nah, kemudian untuk karya juga sama, untuk cerpen silahkan diketikkan ke dalam dokumen dan diunggahnya dalam bentuk PDF. Lalu untuk yang mendongeng diunggah melalui kanal YouTube, mohon untuk dipastikan juga settingannya. Lalu link atau tautan dari YouTube tersebut silahkan diinputkan ke dokumen kemudian diunggah. Jadi diunggahnya dalam bentuk dokumen. Diunggah, kemudian jika sudah memastikan kembali unggahannya sudah sesuai, Bapak Ibu bisa melakukan finalisasi untuk mendapatkan kode registrasi. Artinya kita sudah mengaktifasikan kode registrasi ini, dan yang kita akan ikutkan lomba adalah yang mereka sudah melakukan finalisasi. Nah, di sini Bapak Ibu perlu diperhatikan kembali, jika masih ada perubahan, kemungkinan perubahan, tidak terburu-buru dalam melakukan finalisasi.
Nah, jadi perlu diperhatikan karena kalau misalkan Bapak Ibu sudah memfinalisasi, maka data tidak bisa diubah. Jadi perlu untuk lebih teliti, baik itu dalam data, cabang, kemudian unggahannya, itu dipastikan, di cross check secara mandiri, baru jika sudah semuanya sesuai, Bapak Ibu bisa memfinalisasi dan mendapatkan kode registrasi. Nah, demikian proses pendaftaran yang akan dilakukan oleh operator sekolah dalam mendaftarkan peserta didik untuk mengikuti ajang Lomba Sastra Siswa Nasional. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Yongki yang sudah menyampaikan informasi terkait tutorial atau cara untuk pendaftaran yang bisa dilakukan oleh operator sekolah bagi sobat prestasi yang ingin mengikuti LS2N tahun 2024. Sekali lagi kami ingatkan kepada sobat prestasi dan juga Bapak Ibu guru pendamping serta kepala sekolah ataupun dinas pendidikan provinsi dan dinas kabupaten kota bahwa peserta LS2N tahun 2024 keikutsertaannya di kegiatan ini atau di lomba ini harus didaftarkan terlebih dahulu, dan yang melakukan pendaftaran adalah operator sekolah. Dengan sekali lagi memperhatikan email peserta yang dicantumkan dalam registrasi harus email peserta yang aktif. Sekali lagi email peserta, bukan email operator ataupun email guru, karena nanti akan mempersulit informasi yang akan diterima atau dilakukan peserta dalam menginput karyanya. Kemudian tolong diperhatikan juga ya sobat prestasi jadwal registrasi dan nanti semua informasi terkait tahapan pendaftaran, kemudian link pendaftaran dan juga tata cara pendaftaran, termasuk juga komponen-komponen yang harus dipersiapkan dalam mengikuti LS2N akan kita sampaikan di pedoman LS2N 2024, dan sobat prestasi bisa melihat dan mengakses pedoman tersebut di website Pusat Prestasi Nasional dan juga website Balai Pengembangan Talenta Indonesia setelah sosialisasi LS2N ini selesai dilaksanakan. Baik, tidak mengulur waktu dan ingin kita mendengarkan langsung narasumber kita yang saya lihat sepertinya sobat prestasi sudah tidak sabar nih, ingin mengetahui apa saja sih ajang-ajang, mohon maaf, cabang-cabang lomba yang akan diikut sertakan atau dilombakan dalam Lomba Sastra Siswa Nasional tahun 2024 ini, khususnya buat sobat prestasi tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Baik, pertama kita akan mendengarkan langsung informasi materi mendongeng Lomba Sastra Siswa Nasional yang pada kesempatan ini informasi akan disampaikan oleh Kakak Desi Sekar Camdi, dan nanti sobat prestasi yang ingin bertanya bisa kita lakukan tanya jawab dengan narasumber setelah semua rangkaian informasi disampaikan oleh narasumber. Baik, untuk waktu dan tempat kami persilakan Kakak Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang hadir di ruangan ini, calon peserta dan pembimbing, pendamping Lomba Sastra Siswa Nasional. Saya Sekar Hamdi akan menjelaskan detail tentang lomba mendongeng tingkat SD
MI dan SMP atau Madrasah Sanawiyah yang sederajat. Ya, saya share screen dulu. Oke, ini share. Sudah kelihatan ya? Oke. Muncul nggak? Muncul ya? Oke. Oke, kita akan mulai cabang lomba mendongeng. Jadi nanti yang ada bertanya, ini detail penjelasannya. Untuk tema umumnya adalah membangun karakter melalui mendongeng. Tema khususnya ada 3, akan dipilih salah satu nanti. Ada Sahabat Bumi Lestari, Persahabatan Tanpa Batas, Belajar dari Kearifan Lokal. Jadi yang tadi di chat sudah bertanya temanya apa, kami punya tema baik di lomba mendongeng maupun menulis cerita. Oke. Kemudian di naskah dongeng itu dapat menyadur dari cerita atau dongeng legenda setempat. Namun jika menggunakan cerita karya sendiri akan merupakan nilai tambah. Gitu ya. Naskah dongeng mengikuti bahasa Indonesia yang baik, sederhana dan mudah dipahami. Karya dongeng mencerminkan karakteristik usia tingkat sekolah, jadi disesuaikan tingkat SD atau SMP, serta mengangkat budaya lokal. Setiap peserta dapat memilih isi cerita dalam dongeng sesuai dengan pilihan tema khusus pada poin 2. Dalam penyampaian cerita telah disunting dan diminimalisir dari aspek kekerasan, pembunuhan, perebutan kekuasaan, percintaan, romantisme berlebihan dan atau perselingkuhan, namun tidak mengurangi esensi dari dongeng atau legenda yang disadur. Kok nggak jalan? Sebentar. Ini kok nggak jalan? Sebentar ya, nggak jalan. Stop share dulu. Bentar, ya share lagi. Mendadak tidak jalan. Oke. Kok nggak jalan ya? Oke. Kemudian teman-teman yang mendongeng, adik-adik yang mendongeng adalah membuat video berdurasi 10 menit, di mana 2 menit untuk perkenalan dan kalimat pembuka, 8 menit untuk penampilan mendongeng, dalam bentuk audiovisual dengan rasio 16:9 atau landscape, formatnya MP4, dan beresolusi minimal 720p. Peserta hanya dapat mengirimkan 1 karya mendongeng. Pengambilan video karya untuk lomba daring atau babak penyisihan dapat menggunakan gawai atau kamera dengan posisi statis dari satu arah atau satu angle, tampak bagian depan. Peserta tidak diperkenankan menyunting video dongeng, dan peserta tidak diperkenankan menambah ilustrasi musik dalam video. Peserta menggunakan seragam sekolah tanpa make up dan diperbolehkan menambah ornamen kostum yang selaras dengan penyampaian cerita baik pada lomba daring dan luring. Jadi kostum utamanya adalah seragam sekolah. Jika ingin menambahkan, jika sesuai dengan cerita, misalnya mau menambahkan sarung, menambahkan peci, ikat kepala, selendang atau gelang atau ornamen lainnya, sepanjang itu selaras dengan cerita dan penokohannya, silakan, gitu ya. Bila dalam penyampaian cerita dibutuhkan alat peraga, peserta dipersilakan mempersiapkan alat peraga secara mandiri di atas panggung, baik pada lomba daring dan luring. Jadi alat peraganya tidak berlebihan, namun bisa memberikan nilai tambah pada ceritanya. Alat peraga yang dibawa hanya terbatas pada alat dukung cerita dan bukan sebagai dekorasi panggung. Jadi kami tekankan bahwa alat peraga itu tidak berlebihan, gitu kan ya. Bahkan banyak teman-teman yang bisa mendongeng tanpa alat peraga. Jadi kami persilakan pada kreativitasnya adik-adik, ibu-ibu dan bapak-bapak pendamping untuk membuat sekreatif mungkin, namun tidak berlebihan dalam menyiapkan alat peraga maupun ornamen kostumnya. Jika peserta terpilih menjadi peserta babak final, diperbolehkan menggunakan kembali cerita dongeng yang dibuat dan ditampilkan pada saat babak penyisihan. Atau jika ada yang kreatif mau membuat cerita yang baru, mendongeng dengan cerita yang baru, juga dipersilahkan. Nah, ini aspek penilaiannya. Jadi ada isi cerita 20%, penampilan mendongeng 10%,
Jadi ingat ya, penampilan mendongeng itu hanya 10% dari total keseluruhan nilai. Kemudian penggunaan media dan alat peraga 20%. Bahasa yang digunakan 30%. Jadi bahasa ini mencakup dalam bahasa tubuh dan bahasa yang digunakan dalam mendongeng. Serta ada kreativitas di sana 20%. Kreativitas ini juga termasuk tadi nilai tambah jika menggunakan naskah sendiri, karya sendiri. Oke. Oh, oke. Terima kasih. Kok masih ini? Masih susah stop ininya, sharingnya. Maaf ya Bapak Ibu, ada sedikit nggak bisa ke halaman berikutnya. Oke. Oke. Ini yang terakhir adalah alokasi waktu untuk babak final. Jadi hampir sama dengan babak penyisihan pada saat pembuatan video, yaitu perkenalan dan kalimat pembuka 2 menit, penampilan mendongeng 8 menit. Hanya saja untuk peserta yang hadir di babak final secara luring akan ada tanya jawab dengan para dewan juri selama 5 menit, jadi totalnya adalah 15 menit. Demikian penjelasan kami untuk lomba mendongeng. Jika nanti ada pertanyaan kita diskusikan lebih lanjut. Ibu Fonda, saya kembalikan waktu dan tempat untuk Anda. Baik, terima kasih Kakak Desi Sekar. Wah, ini luar biasa ya informasinya tentang mendongeng Lomba Sastra Siswa Nasional. Nampaknya Sobat Prestasi sudah tidak sabar, banyak yang ingin bertanya. Ditahan dulu ya Sobat Prestasi. Nanti kita akan ada sesi pertanyaan untuk Sobat Prestasi dan juga untuk Bapak Ibu Guru Pendamping dan juga pada Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan. Baik, berikutnya kita dengarkan materi menulis cerita Lomba Sastra Siswa Nasional tahun 2024 yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Kakak Muhammad Hilmi Faik. Kepada Kakak Hilmi kami persilahkan. Terima kasih Kak Fonda. Sore semuanya, selamat sore para ibu, bapak guru, juga para pendamping yang sudah bergabung di Zoom ini. Saya akan menjelaskan teknis dari lomba cerita dan semoga ini mudah dipahami. Bapak Ibu sekalian, di dalam lomba kali ini memang kita tidak pakai istilah cerpen tetapi pakai istilah cerita sehingga bisa lebih leluasa atau lebih luas gitu ya. Nah, ini ketentuannya untuk anak-anak atau siswa SD dan SMP sama, atau yang sederajat ya, ada madrasah ibtidaiyah, ada madrasah sanawiyah juga boleh. Kita mulai dari apakah cerita itu sengaja kita batasin di sini. Cerita yang kita maksud adalah, sebentar, mohon maaf ini kok tiba-tiba ada tanda merah ya. Dalam lomba ini adalah rangkaian peristiwa yang disampaikan dalam bentuk tulisan, baik yang berasal dari kejadian nyata, non-fiksi, maupun yang tidak nyata atau fiksi. Sumber cerita dapat berasal dari pengalaman pribadi maupun orang lain. Cerita perlu memuat beberapa unsur dasar antara lain tokoh, latar tempat, dan latar waktu berlangsungnya peristiwa. Mohon maaf, ini adakah yang beraktivitas sehingga layarnya kadang-kadang ada bulatan merah? Oke, sudah tidak ada, semoga tidak muncul lagi. B. Cerita ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik, sederhana, dan mudah dipahami. C. Cerita harus merupakan karya asli dari penulisnya, dibuktikan dengan surat pernyataan keaslian yang ditandatangani di atas materai tempel 10.000. Karya yang terbukti tidak orisinal akan didiskualifikasi. Jadi kalau misalnya kemudian terbukti
pakai joki atau ditulisin orang lain, nah nanti akan didiskualifikasi meskipun sudah juara. D. Materi cerita tidak mengandung diskriminasi terhadap suku, agama, ras, etnis, atau kelompok tertentu, serta bebas dari unsur kekerasan dan pornografi. E. Format penulisan, ini seperti biasa ya, pakai huruf Times New Roman, ukuran 12 spasi 1,5, dan ukuran kertasnya A4. Lalu marginnya adalah 2,54 di setiap sisi, baik kanan, kiri, atas maupun bawah. Nah, panjang ceritanya 4.000 sampai dengan 7.000 karakter termasuk spasi. Ingat ya, 4.000 sampai 7.000 karakter atau huruf, bukan kata, tetapi karakter. F. Untuk babak penyisian, karya harus memilih salah satu pilihan tema sebagai berikut. 1. Kerukunan. 2. Persahabatan. 3. Keluarga. Ini sengaja tidak kita persempit kerukunan tentang apa gitu, bebas saja biar imajinasi atau cari temanya nanti lebih enak para siswa sekalian nanti. Lanjut, teknis pelaksanaan lomba pada babak penyisian. A. Pada babak penyisian, lomba diselenggarakan secara daring. Karya peserta wajib diunggah dalam link yang telah ditentukan penyelenggara dalam batas waktu tertentu sebagaimana telah ditetapkan. Tadi di awal sudah dijelaskan ya. C. Karya-karya yang telah diunggah akan diseleksi oleh tim juri. Nah, bagaimana pengiriman karya babak penyisian ini? Mari kita lihat. A. Mengunggah surat pernyataan keaslian karya dibumbui materai tempel 10.000 dan ditandatangani peserta, dan surat rekomendasi dari kepala sekolah dijadikan dalam satu file dalam bentuk pindaian dokumen berformat PDF dengan maksimal ukuran file 2 MB ke portal registrasi berikut. Ini ya. B. Format surat rekomendasi dari kepala sekolah dan surat pernyataan keaslian karya tercantum di lampiran pedoman ini. Di sini nih tadi. Lalu C. Mengunggah karya dalam bentuk dokumen berformat PDF dengan maksimal ukuran file 2 MB ke portal registrasi berikut. D. Melakukan finalisasi pendaftaran dengan memastikan kesesuaian data peserta, pembimbing, berkas, dan karya, lalu diakhiri dengan mencetak bukti pendaftaran. Ini penting nih, bukti cetaknya harus disimpan. E. Cara pendaftaran peserta lomba dapat mengikuti petunjuk sosialisasi portal registrasi LS2N PDF yang dapat diunduh di laman berikut ini. Oke, saya lanjut. Babak final. Seleksi babak final diselenggarakan secara luring di Jakarta. Jadi nanti para finalis akan diundang ke Jakarta. Teknis pelaksanaan final. A. Peserta yang lolos ke babak final akan melaksanakan kompetisi secara luring di Jakarta. Biaya akomodasi, transportasi, dan konsumsi peserta dan pendamping selama kegiatan ditanggung panitia penyelenggara. Jadi gratis lah istilahnya. Penulisan cerita akan dilangsungkan pada hari kedua dengan durasi 6 jam di dalam ruangan yang disediakan panitia penyelenggara. C. Penulisan cerita di babak final dilakukan dalam durasi 6 jam. Oh, ini double ya. Oke, mohon maaf. Langsung ke D. Setiap peserta wajib membawa gawai elektronik sendiri, baik itu nanti bentuknya laptop, tablet, notebook, atau perangkat penulisan karya lain. E. Teknis pengiriman karya babak final akan diselenggarakan pada saat penjelasan teknis lomba yang nanti akan dijelaskan sebelum lomba itu mulai oleh panitia. Penilaian. Kriteria penilaian meliputi hal-hal sebagai berikut. Ini perlu diperhatikan lebih ini. A. Otentisitas ide cerita. Ini nilainya 35%. Yang dimaksud adalah menggambarkan originalitas dan keunikan ide cerita. B. Kreativitas pengolahan tema. Ini bobotnya 25%. Ini tentang kemampuan mengolah tema menjadi cerita yang memikat dan berkesan. C.
penggunaan bahasa Indonesia, bobotnya 20%. Ini tentang keselarasan bahasa sebagai media ekspresi. Dan yang terakhir adalah pesan moral atau amanat cerita, 20%. Ini tentang kemampuan menyampaikan pesan cerita yang menggugah. Nah, lalu bagaimana kira-kira skala penilaiannya? Itu seperti ini. Untuk otentisitas ide cerita, indikatornya itu originalitas atau keaslian ide dan keunikan ide cerita. Skala penilaiannya 60 sampai 100. Kreativitas pengolahan tema itu tentang pemahaman tema, bagaimana si penulis memahami tema yang diangkat, lalu pengembangan cerita. Skalanya sama 60 sampai 100. Dan yang ketiga, penggunaan bahasa Indonesia itu terkait dengan kejelasan bahasa, keindahan atau estetika bahasa, dan yang ketiga adalah ketepatan penggunaan bahasa, mulai dari tata bahasa, ejaan, tanda baca, bahkan termasuk diksi di situ ya. Itu bobotnya 20%. Yang terakhir adalah pesan moral. Apa itu? Yaitu relevansi pesan dengan tema. Ini mau ngomongin apa sih? Kira-kira begitu. Kedua adalah kemampuan membangun pesan yang menggugah. Bagaimana pesan itu kemudian dinarasikan atau diceritakan dengan cara penggugah sehingga pendengar atau pembacanya tertarik untuk membacanya. Ketentuan lain, 1. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengirim 1 karya. 2. Karya belum pernah dan tidak sedang diikutsertakan dalam lomba lain dan belum pernah dipublikasikan di media apapun, baik itu koran, media sosial maupun yang lain-lain. Itu dari saya, semoga cukup jelas, tapi apabila ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, saya serahkan kepada Kak Fonda untuk memandu tanya jawab. Kurang lebihnya begitu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.